Om Swastiastu. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mahaini Tricia Pringadani dengan NIM 202262121071 dari kelas A2. Hari ini akan menjelaskan kembali mengenai pemahaman saya tentang mata kuliah perancangan ruang dalam dengan materi elemen pembentuk ruang, jenis bukaan, bagaimana memposisikan suatu bukaan, serta memahami hubungannya dengan ruang luar. Jadi yang pertama kita masuk ke elemen pembentuk ruang. Elemen pembentuk ruang sendiri itu ada 4, di mana ada lantai, dinding, plafon, dan juga bukaan yang terdiri dari jendela dan juga pintu. Jadi kita mulai dari yang paling dasar, yaitu ada lantai. Nah, lantai ini merupakan dasar dari ruang yang mensupport semua aktivitas dan furniture ruang, di mana lantai merupakan bidang datar dan dapat berlevel serta tentunya berstruktur kuat, aman, dan durabilitasnya jangka panjang. Kita masuk ke yang lebih tinggi, yaitu ada dinding, di mana fungsi dari dinding itu yaitu melindungi dan mengontrol aliran udara, panas, kelembaban, uap air, suara, serta cahaya dan berasal dari luar ruang. Elemen pembentuk ruang yang ketiga yaitu ada plafon, di mana plafon sendiri itu berfungsi sebagai pembatas vertikal ruang dan memunculkan efek visual dan psikologi ruang. Jadi jenis plafon ini itu ada yang menempel pada lantai, jika bangunannya bertingkat itu biasanya plafonnya nempel sama lantainya, lantai atasnya, dan ada juga yang plafon menggantung pada atap. Selanjutnya kita masuk ke elemen pembentuk ruang yang keempat, ada bukaan, di mana bukaan ini terdiri dari jendela dan juga pintu. Kita bahas mengenai jendela terlebih dahulu. Dan jendela sendiri itu ada jenisnya berdasarkan skala. Di mana yang pertama itu ada skala privacy, di mana bukaan ini memiliki ukuran yang sangat kecil sesuai dengan namanya, yaitu untuk menjaga privasi seseorang ya. Biasanya ditempatkan di tempat-tempat seperti kamar mandi atau ruangan lainnya. Yang kedua ada skala normal, di mana bukan dengan jenis ini itu lumrah sekali kita lihat ya. Biasanya dia punya ukuran yang sedang, nggak terlalu kecil, nggak juga yang lebar. Jadi kalau pada satu bidang dinding itu dia adanya di tengah-tengah gitu, jadi proporsinya pas. Dan yang terakhir itu ada skala besar atau overscale, di mana ini full, bukaan full, biasanya dia memenuhi satu bidang permukaan dinding. Dan ada juga jendela yang membentuk view. Jadi ini jendela dikhususkan untuk ketika kita menghadap jendela itu langsung ada view atau pemandangan. Nah, jendela sendiri itu punya jenis-jenisnya, di mana yang pertama itu ada jendela double hung, itu kayak di ini. Ada jendela mati atau fixed. Jendela ini biasanya ada sekat-sekatnya, jadi nggak bisa dibuka. Terus ada jendela Excel samping atau casement, jadi Excelnya ada di samping. Dan ada jendela geser atau sliding. Jenis jendela selanjutnya itu ada jendela kisi-kisi atau JLC, seperti ini gambarnya. Kemudian jendela Excel atas atau bawah. Jadi Excel itu bisa dibuka ke atas. Ada skylight. Skylight ini bukaan yang ada pada atap. Jadi ada jendela atau bukaan di atap. Dan yang terakhir itu ada jendela teluk atau by window. Selanjutnya yaitu bagaimana sih meletakkan suatu bukaan gitu supaya sesuai dengan kondisi angin dan thermalnya. Yang pertama itu penghawaan alami itu membutuhkan jendela yang dapat dibuka dan ditutup ya, untuk penghawaan alami ini. Di mana udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke rendah sehingga ukuran jendela yang semakin kecil akan mendapatkan tekanan udara masuk yang besar. Jadi ini ibaratnya berlawanan gitu. Semakin kecil ukuran jendela, maka semakin besar tekanan udara yang akan masuk ke dalam ruangan. Yang ketiga itu ada
Partisi, kisi-kisi, dan furniture akan mempengaruhi pergerakan udara. Jadi udara itu udah kayak ada jalan-jalannya gitu kalau dia melewati suatu partisi, kisi-kisi atau furniture. Yang keempat itu ketika kita mendapatkan suatu bukaan, kita harus memperhatikan orientasi jendela yang terpapar langsung dengan matahari. Kenapa? Itu fungsinya untuk meredam panas dari luar. Sehingga kita yang ada di dalam itu nggak merasa panas atau gerah gitu. Yang kelima itu bukan yang besar perlu juga diperhatikan. Kenapa? Supaya dia itu nggak mengganggu aktivitas atau kegiatan orang-orang di dalamnya gitu. Biasanya bukaan yang besar itu pengaruhnya kayak silau atau panas gitu. Jadi itu perlu benar-benar diperhatikan kalau kita membuat jendela dengan bukaan yang besar. Selanjutnya ini ada tata letak jendela. Nah, gimana sih cara kita meletakkan satu jendela gitu. Jadi yang pertama itu ada area pembatas antar ruang. Biasanya jendela itu ditaruh di antara ruang gitu. Jadi dia juga sebagai fungsinya sebagai pembatas. Yang kedua menyesuaikan elemen di sekitarnya, misalnya kayak ada tangga-tangga gitu. Yang ketiga, jendela bagian atas memaksimalkan dinding. Juga fungsinya sebagai pencahayaan. Jadi jendelanya ditaruh di bagian atas itu bisa memaksimalkan dinding. Juga bisa sebagai cahaya masuk gitu. Yang keempat, memperlihatkan situasi ruang. Ada jendela yang diletakkan di tengah, jadi dia bisa langsung melihat dengan seluruh ruangan atau di pojok gitu. Dan juga jendela itu ada jendela jendela full itu menghambat kegiatan dan pendapatan material seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk ke bukaan yang kedua yaitu pintu. Nah, pintu ini itu menjadi akses fisik untuk menjangkau sebuah ruang, baik untuk manusia, perabotan, ataupun furniture. Nah, jenis pintu sendiri itu ada pintu ayun atau swing. Kemudian pintu geser permukaan atau surface sliding. Jadi dia pintu gesernya ada di permukaan dinding. Terus ada pintu bypass sliding. Jadi dia itu berlapis ya slidingnya. Terus ada pintu geser tanam atau pocket sliding. Jadi posisi geserannya itu tertanam di dinding. Selanjutnya ada pintu lipat tanpa engsel seperti yang jadi gambar. Kemudian ada pintu lipat engsel atau bifold. Jadi ada engsel-engselnya. Terus ada pintu dorong atau curve. Nih, kayak ruku tuh. Dan ada pintu atas atau overhead. Selanjutnya, suatu pintu itu juga ada aturan tata letak ruangnya gitu. Yang pertama, itu jika dua pintu itu berhadapan gitu. Jadi zona ruang geraknya itu akan terbagi gitu. Yang kedua ada pintu yang terletak di tiga sisi tempat yang berbeda dan tidak segaris dapat mempengaruhi ruang gerak. Terus yang ketiga, semakin dekat pintu, semakin banyak yang kita lihat. Jika pintunya itu berdekatan, maka perlu diatur jenis pintunya. Jadi semakin dekat pintu itu semakin banyak yang bisa kita lihat gitu. Yang keempat itu pintu yang terletak di tiga sisi dan beraturan dapat mempermudah pengambilan furniture dan ruang gerak. Jadi untuk mengaturnya itu gampang kalau pintunya itu berada di ketiga sisi yang beraturan. Yang kelima, perletakan pintu swing itu harus memperhatikan privasi pengguna. Karena pintu swing itu agak terbuka gitu ya. Dan yang terakhir itu dua pintu yang berdekatan dapat memperbanyak ruang gerak. Jadi kalau pintu itu berdekatan, jadi kita banyak itu ada space. Jadi itu akan memperbanyak juga ruang gerak kita. Nah, sekian pemahaman saya mengenai materi di mata kuliah kali ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Om Santi, Santi, Santi.